Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Hadani. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah memiliki table dengan ada nama, nilai, dan keterangan. Jadi di sini kita akan mencari keterangan dari nama-nama dan nilai ini. Jadi di sini saya sudah ada KKM minimal 70. Jadi jika nilai dari nama-nama di sini 70, nilainya 70 atau di atasnya, maka nanti keterangannya akan tuntas. Jika nilai di sini masih di bawah 70, 60, 50, 40, maka nanti di sini keterangannya akan terbilang belum tuntas. Jadi bagaimana caranya? Jadi rumusnya yaitu sama dengan if nah C2 berarti yang ini, nilai ini C2 lebih besar sama dengan, nah tadi KKM nya 70, jadi kita tulis 70 titik koma petik 2, kita tulis tuntas, terus titik koma petik 2, oh salah, kita petik 2 dulu, titik koma petik 2, kita tulis belum tuntas, petik 2 tutup kurung. Nah, jadi maksudnya ini, jika nilai C2 ini lebih dari 70 atau sama dengan 70, maka yang keluar nanti keterangannya tuntas ini. Nah, ini nih, jika tidak, maka yang muncul adalah keterangan belum tuntas. Jadi kita langsung enter. Nah, di sini tuh nilainya 70, minimal KKM 70, jadi dia tuntas. Nah, untuk yang bawah kita klik yang data yang awal ini, kita arahin ke pojok sini. Nah, muncul titik hitam plus, kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Yang belum tuntas ada 3 orang, nilainya 69, 63, 57. Yang lain sudah tuntas semua, 70, 82, 90. Nah, itulah untuk rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke if 2. Jadi di sini ada table, ada nama, nilai tes, nilai wawancara, rata-rata, keterangan. Jadi di sini kita akan mencari nilai rata-rata dan keterangannya. Nah, rata-ratanya itu minimal harus sama dengan 80 atau dia lebih dari 80, maka keterangannya nanti di sini jadi A. Jika nilai rata-ratanya di atas 70 atau sama dengan 70, maka nanti di sini nilai keterangannya jadi B. Dan jika masih di bawah 70 nanti maka keterangannya dapat C. Jadi pertama kita cari rata-ratanya dulu. Rumus rata-rata sama dengan average C2 ini, nilai tes yang 70, titik koma, sama nilai yang D2. Nah, karena di sini nggak bisa dipencet, jadi kita nulis manual aja, tutup kurung, enter. Nah, ini nilai rata-ratanya dari ini, anak yang bernama Alia ini, nilai rata-ratanya 72,5. Mungkinan dia nanti akan dapat keterangannya mendapat B. Jadi untuk yang bawah ini kita tinggal seret aja, kita ke pojok sini. Nah, selanjutnya
yang di keterangan rumusnya sama dengan if ini rata-ratanya ini E2 lebih besar sama dengan 80. Kan tadi 80 nih. Jika nilai ini lebih besar dari 80, maka keterangannya A. Jadi kita tulis titik koma, petik 2, A, petik 2, titik koma, if lagi. Terus kita ke C2 lagi. E2 maksudnya. Kita ini nih, karena E2 nya nggak bisa dipencet, jadi kita masukin E2 nya manual. Maaf, E2 lebih besar sama dengan 70 titik koma titik 2. Jadi B tadi kan 70, maka keterangannya B, jadi kita tulis B petik 2 titik koma petik 2 C petik 2 tutup kurung. Nah, sudah. Jadi ini maksudnya jika nilai rata-ratanya ini lebih dari atau sama dengan 80, maka keterangannya akan mendapat A. Selanjutnya, jika nilai rata-rata ini C ini mendapat lebih dari atau sama dengan 70, maka dia dapat B. Dan jika tidak memenuhi dari ini, maka dia akan mendapat C. Kita enter. Nah, 72,5 dapat B, betul ya. Kalau dapat A kan harus 80. Jadi dari sini kita tarik aja langsung ke bawah. Nah, ini nilainya. Ada yang dapat C karena dia 69, tidak 70. Dapat C 66, 60, dia dapat A nih 83, 80. Nah, itulah mengenai rumus if yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas rumus if yang ketiga, yaitu if n. Sini saya juga sudah mempunyai tabel, dan di sini ada nama, jenis kelamin, tes, umur, dan keterangan. Jadi di sini kita akan mencari keterangannya. Nah, di sini nih ada syaratnya ya keterangannya. Yang pertama itu dia harus perempuan. Nilai tes minimal 70. Nilai tes yang ini. Syarat perempuan itu jenis kelamin yang ini, dia harus perempuan. Dan umurnya harus umur 18 sampai 30 tahun. Jadi keterangan ini, jadi rumusnya ialah sama dengan if n C2, kita pilih yang ini dulu, jenis kelamin dulu, sama dengan petik 2 P, karena yang dicari perempuan kita masukkan P, petik 2 titik koma. Selanjutnya kita masukin yang data tesnya ini, D2 ya, lebih besar sama dengan, tadi minimal 70, jadi kita tulis 70 titik koma, tulis N, kita tulis E2 lagi karena di sini nggak bisa dipencet, kita tulis manual E2 lebih besar sama dengan 18 tahun nih umurnya, nilainya harus 18 tahun titik koma, E2 lagi karena di sini nggak bisa pencet, kita buat manual lagi, E2 kurang lebih sama dengan 30, karena di sini tidak boleh lebih dari 30 tahun.
kita tutup kurung 2 kali, karena di sini ada tutup kurungnya 2, di sini belum, nanti kita tambahin lagi. Nah, di sini kita tulis keterangannya, diterima atau tidak diterimanya. Jadi petik 2 diterima, petik 2 titik koma, petik 2 tidak diterima, petik 2 tutup kurung. Nah, jadi maksudnya itu nilai if n dari C2 ini jika dia jenis kelaminnya harus perempuan, dan untuk nilai tesnya ini dia harus lebih atau sama dengan 70, dan untuk umurnya dia kurang lebih harus 18 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun. Jika memenuhi ini maka diterima, jika tidak memenuhi maka keterangannya tidak diterima. Sini kita enter saja. Nah, di sini dia diterima karena dia perempuan, nilai tesnya juga 90, umurnya juga 23, tidak kurang dari 18 dan tidak lebih dari 30. Nah, untuk yang bawahnya kayak tadi, kita pencet yang ini, kita ke pojok sini, kita ke bawahin. Nah, jadi ini hasilnya. Ada yang tidak diterima karena dia laki-laki, tes dia gede. Terus perempuan nih tidak diterima, tes dia 77 tapi umur dia lebih dari 31, jadinya tidak diterima. Ya itulah untuk rumus if yang ketiga, yaitu if and. Dan selanjutnya kita akan masuk ke rumus if yang keempat, yaitu if or. Nah, di sini sama seperti tadi, tapi syaratnya saya jadiin 2 aja. Yang pertama yaitu syaratnya nilai tes minimal 70, dan yang kedua umur harus 18 sampai 30 tahun. Nah, ini jika syarat ini terpenuhi salah satu saja, maka otomatis keterangan di sini diterima dari 2 ini nih, tes dan umur. Jadi rumusnya ialah sama dengan if or. Nah, ini kan tidak usah kan, karena nilai tes minimal 70 dari D2 ini, D2 lebih besar sama dengan, nah minimal 70 berarti 70 titik koma, kita pencet yang I2 sekarang, umur kurang lebih sama dengan berapa ini, 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, tutup kurung. Hanya kita masukin sama dengan true titik koma, petik 2. Nah, kita masukin keterangannya diterima petik 2 titik koma, petik 2 tidak diterima, petik 2 tutup kurung. Bentar. Nah, tadi tuh jadi maksudnya jika nilai tesnya ini lebih dari sama dengan 70, atau umurnya kurang dari 30, maka dia diterima, jika tidak dia tidak diterima. Jadi kita seperti tadi, kita ke pojok sini, kita tarik ke bawah aja. Nah, ini ada yang tidak diterima karena dia tidak mempunyai satu ini syarat ini maupun ini, 2 ini dia tidak memenuhi syaratnya. Dia tesnya 63 dan umurnya juga 32, jadi tidak memenuhi syarat ini ya, jadi dia tidak diterima. Itulah untuk if yang keempat. Kita lanjutkan ke if yang kelima, yaitu count if ini. Jadi saya di sini sudah buat tabelnya juga. Nah,
Jadi di sini kita akan mengisi jumlah laki-lakinya yang ada di sini, jumlah perempuan dari tabel ini, jumlah siswa yang sudah tuntas, nilai yang sudah tuntas, dan jumlah siswa yang belum tuntas dengan menggunakan rumus CONIF. Jadi rumusnya yaitu sama dengan CONIF yang ini C2, kan ini kita mau ambil jenis kelamin, berarti yang di sini C2 ini kita tarik sampai bawah C2. Nah, jenis kelamin ini kita tarik sampai ke bawah, titik koma. Nah, yang mau kita ambil kan laki-laki, berarti laki-laki itu L, berarti kita tulis L petik 2 tutup kurung. Jadi maksudnya CONIF dari data jenis kelamin ini yang mau kita ambil yang L atau laki-lakinya saja. Ini jumlah laki-laki, terus kita enter. Nah, jumlah laki-lakinya ada 7. Benar apa tidak? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Jadi ini udah rumus CONIF-nya yang pertama. Nah, selanjutnya kita cari jumlah perempuan, sama aja rumusnya seperti ini. Tinggal kita ubah aja P. Saya ulangi, sama dengan CONIF dari sini, dari C2 sampai dengan C21 titik koma petik 2. Kita mau ngambil yang P, jadi kita tulis P, petik 2 tutup kurung, kita enter. Nah, jumlah perempuan ada 13. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari jumlah siswa yang sudah tuntas dengan menggunakan CONIF juga. Jadi sama dengan CONIF dari nilai akhir ini H2 sampai dengan H21 sini titik koma lebih besar sama dengan 75 petik 2 tutup kurung. Oh ya, di sini kurang petik 2-nya. Maaf, di sini. Lalu kita enter. Nah, jumlah siswa yang sudah tuntas ini ada 14 orang. Selanjutnya jumlah siswa yang belum tuntas. Ini KKM-nya saya ambil 75. Jadi yang belum, nilai akhir yang belum 75 dia tidak tuntas. Jadi ini KKM-nya 75 ya. Kita tambahin dulu. KKM 75. Sabar, kita ubahin dulu. Nah, KKM 75. Nah, di sini kan saya masukin 75. Jadi nilai yang di bawah 75 dari sini ini dia tidak terinput di sini. Nilainya yang terinput di sini, jadi yang di atas 75 aja. Untuk yang bawahnya kita menggunakan rumus CONIF juga, sama dengan CONIF dari H2 ini seperti tadi sampai H21. Nah, petik 2 titik koma
petik 2, kita tulis 75. Nah, jumlah siswa belum tuntas, petik 2, tutup kurung. Nah, enter. Nah, jumlah siswa yang belum tuntas ini ada 6 ya, dari tabel ini. Nah, itulah untuk if yang ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk if yang kelima yaitu conif. Selanjutnya kita masuk ke if yang ke-6 yaitu sum if. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai tabel yang sudah saya buat. Di sini ada tanggal, nama, kuantitas, harga, jumlah. Nah, di sini saya akan mencari total penjualan pada tanggal 10 Juli ini. Di sini nanti kita cari dengan menggunakan sum if. Nah, terus yang kedua saya akan mencari jumlah unit mouse yang terjual. Jadi mouse ini, nah ini berapa jumlahnya yang kejual, 6 ditambah 2 ditambah 4. Nanti kita hitung menggunakan rumus sum if. Kita hitung yang pertama dulu, yaitu total penjualan pada tanggal 10 ini. Jadi rumusnya sama dengan sum if dari B2 ini, kita ingin tanggalnya ya, dari B2 sampai B16. Nah, sini titik koma, petik 2, kita masukin tanggalnya. Tadi tanggal berapa yang kita ambil? 10 Juli. Arti 10 garis miring 07 ini di sini 07 garis miring 2023, petik 2, terus titik koma. Nah, kita pilih yang ini, jumlahnya total penjualan tanggal 10. Nah, kita masukin juga jumlahnya dari sini ke bawah ya, sampai ke F16. Dah, terus kita tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya 2.430, yaitu total penjualan tanggal 10 Juli, yaitu ini nih. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah unit mouse yang terjual dengan menggunakan rumus sum if juga. Jadi sama dengan sum if dari tadi kan kita mencari mouse, berarti kita dari nama ini, tabel nama ini, dari sini kita ke bawahin ke C16, titik koma, petik 2. Nah, kita tadi mencari mouse, berarti kita tulis di sini mouse ya, petik 2, titik koma. Nah, kita cari kan ini jumlah unit mouse yang terjual, jadi kita masukin data kuantitasnya, quantity, dari D2 ini ke D16 ya. Dah, tutup kurung, salah, tutup kurung, dah, enter. Nah, jadi jumlah unit mouse yang terjual ialah ada 22. Jadi mouse ini nih 2, 6 tambah 2 8, tambah 4 12, tambah 10 22. Nah, itulah. Jadi jumlah unit mouse yang terjual itu 22. Itulah rumus if yang ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6, yaitu sum if. Kita masuk yang terakhir ini, rumus if gabungan. Jadi
saya sudah mempunyai table, dan sini ada nama, nilai, predikat. Jadi predikat ini akan terisi A, B, C, D. Peringkat A, predikat B, predikat C, predikat D, dan E. Dan nilai dari nama-nama ini harus memenuhi kriteria di sini ya. Syaratnya nilai 90 sampai dengan 100 mendapat predikat A, nilai 80 sampai 89 mendapat predikat B, nilai 70 sampai 79 mendapat predikat C, nilai 60 sampai 69 mendapat predikat D, dan nilai yang kurang dari 60 mendapat predikat E. Jadi yaitu rumusnya sama dengan if nilai yang ini kita pencet C2 ya. C2 lebih ini kan kita mencari lebih besar dari 90 itu mendapat A. Tadi ini gak kelihatan ya, sorry. Nah ini kan 90. Jadi rumusnya itu kan sama dengan if C2, nah kita pencet C2 ini lebih besar sama dengan tadi kan 90, berarti kita tulis 90 titik koma petik 2, maaf agak susah, petik 2 A, petik 2 titik koma if, kita if lagi karena ini if gabungan jadi ya ada banyak if. Kita pencet C2 lagi karena di sini tidak bisa dipencet, jadi kita tulis manual C2 lebih besar sama dengan tadi kan ini 80, jadi 80 titik koma titik koma petik 2. 80 ini kan dapat predikatnya B, jadi kita tulis B petik 2 titik koma, kita tulis if lagi, if, nah C2 lagi karena sini kita manual lagi, C2 lebih besar sama dengan C2, nah 70 kan tadi sudah 80, 70 titik koma petik 2. Nah 70 ini kan mendapatkan predikat C, jadi kita tulis C petik 2 titik koma, nah kita tulis if lagi, if, nah ini yang 60 ya yang sekarang, berarti C2 kita tulis manual lebih besar, aduh maaf salah, lebih besar sama dengan, nah tadi udah 70 sekarang yang 60 titik koma petik 2. 60 ini mendapatkan predikat D, jadi kita tulis D petik 2 titik koma kita tulis nah ini yang terakhir ya, kita langsung aja petik 2, kita langsung tulis E nya petik 2. Nah kita di sini tutup kurung sampai tutup kurungnya ini menjadi hitam. Ini tutup kurungnya ada 4 karena di sini ini ada 1 2 3 4 biar memiliki pasangannya ya guys. Kita enter aja. Jadi maksudnya itu nilai dari data yang di sini ini, nilai ini harus lebih besar sama dengan jika dia mau mendapat predikat A. Jika nilai dia lebih besar sama dengan 80, maka dia mendapat predikat B. Jika nilai dia lebih besar atau sama dengan 70, dia akan mendapat predikat C. Jika nilai dia lebih besar atau sama dengan 60,
dia akan mendapat predikat D. Jika dia tidak memiliki kriteria ini, nilainya tidak di atas semua ini, dia akan mendapat predikat E karena dia nilai di bawah 60 ya. Nah, kita enter saja. Nah, ini dia nilainya 70, jadi dia mendapat C. Untuk nilai yang bawah, seperti biasa kita pencet yang ini, kita ke pojok sini, kita tarik sampai ke bawah. Nah, ini ada yang E karena dia nilai 57, ada yang E ini karena dia 59. Nah, itulah rumus if yang sudah saya beritahu. Beberapa rumus if. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 rumus yang dapat saya sampaikan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.